Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas permainan catur sang juara dunia saat ini. Permainan catur terbaik dari Magnus Carlsen saat pegang putih dari usia 12 tahun hingga sekarang yang tercatat di FIDE Record. Permainan dipegang oleh Magnus Carlsen putih dan dimenangkan oleh dia teman-teman. Dan partai ini dimainkan yang pertama oleh Magnus Carlsen putih dan Thorvald Carlsen di Ost-der-Stein, Austrian pada tahun 2002. Dimulai dari E4 oleh Carlsen, E6, D4 dan D5. Kuda D2 dan kuda F6. Pertahanan Prancis varian ortodok dimulai di partai ini teman-teman. E5 dan kuda F ke D7. Kuda G ke F3 dan C5 dibalas dengan C3 oleh Magnus Carlsen. Kuda C6, gajah D3. Menteri B6 langsung rokade dari Magnus Carlsen. Pion kali pion dan pion kali pion. Di sini dipukul dengan kuda teman-teman langsung, karena tahu bahwa di sini tertumpuk perwira di lajur D ini teman-teman. Mengajak pertukaran dan berharap pion yang di E5 ini jatuh juga. Diterima oleh Carlsen dan dipukul oleh menteri. Kuda F3 dengan mengancam menteri di sini langsung lari ke B6 kembali. Menteri keempat dan menteri ke B4. Sudah untung satu pion dia mengajak pertukaran teman-teman. Ditolak oleh Carlsen dengan turun ke C2, menteri C5 dan menteri ke E2. Gajah ke E7 dibalas dengan gajah ke E3. Menteri ke A5. Gajah G5 di sini, menteri ke D8. Dari hitam seolah-olah sudah memporak-porandakan pertahanan dari putih. Padahal langkahnya banyak buang tempo, sementara perwira dari hitam belum ada maksimal untuk keluar menyerang teman-teman. Menteri ke E3 di sini dan dibalas dengan gajah kali gajah, kuda kali gajah dan menteri ke E7. Dilanjutkan dengan langkah benteng A ke C1, serangan yang sangat smooth atau sunyi ini teman-teman. Dimulai dari Carlsen, H6 dibalas dengan menteri memukul A7. Bayangkan teman-teman, ini kombinasi yang sekilas tidak berarah, tapi ternyata ada langkah bagus di dalamnya. Jika di sini dari hitam tertarik dengan menteri teman-teman, akan terjadi cek yang memang memaksa harus kehilangan menteri. Setelah ditutup akan dipukul cek, dipukul akan datang kuda yang menggarpu raja sekaligus mendapatkan benteng. Kemanapun dia, benteng hilang. Kembali ke posisi langkah yang sangat tidak diduga dari Magnus Carlsen teman-teman. Dijawab oleh hitam karena sudah bisa membaca dengan benteng bergeser ke B8. Menteri tetap memukul teman-teman. Dan akhirnya langkah paksa diterima dengan kuda. Dipukul di sini, raja lari ke D7. Carlsen sudah kehilangan satu perwira teman-teman dan bakal dua jadinya. Benteng kali benteng, dan ternyata dia melarikan kuda ke C6 teman-teman. Pertanyaannya, kenapa tidak dipukul kuda ini? Ketika dia memukul kuda, maka dia juga kehilangan kuda tentunya. Baik, kembali ke posisi di saat benteng memukul benteng. Langkah partai kuda ke C6, kuda F3 dan F6. Gajah ke B5 di sini, pion kali pion dan gajah memukul kuda. Dipukul oleh pion, dicek oleh kuda, dibalas dengan raja ke D6, benteng ke E1 dan raja ke C7. Dilanjutkan dengan G3, menteri ke B4, benteng ke E2 di sini dan D4. Walaupun kalah menteri teman-teman, dari Magnus Carlsen memang sengaja tadi diberikan menteri tersebut dengan tujuan memenangkan pertandingan, karena secara kualitas
Dua benteng dengan satu menteri sama. Dari putih malah masih unggul satu kuda, teman-teman. Benteng ke-8 dan dijawab dengan menteri ke-5. Dua sisi ancaman ini dibalas dengan benteng ke-7 cek. Dan setelah raja ke-8, benteng ke-4. Tentu di sini balik mengancam pion ini, teman-teman. Dijawab dengan C5 dan benteng ke-4. Lagi-lagi ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Boleh menyerah sudah sebenarnya dari hitam, tapi masih dijalankan dengan memukul benteng. Setelah dipukul, teman-teman, dan dipukul oleh hitam, ternyata hitam menyerah, teman-teman, karena satu perwira berat kalah dari hitam. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini, teman-teman, Magnus Carlsen berhadapan dengan Henry Gretelsen di Europe Club pada tahun 2003. Dimulai dari D4, D5, dan C4, C6, dan kuda F3. Pembukaan semi Slav, pertahanan dari hitam dimulai, teman-teman. Kuda F6 dan kuda C3, E6 dan E3. Dilanjutkan dengan kuda B ke D7, menteri C2 dan gajah ke D6. G4, kuda di sini langsung memukul pion, teman-teman. Benteng G1, menteri ke F6. Sekilas di sini berantakan posisi dari putih, teman-teman. Padahal langkah itu memang dirancang oleh Magnus Carlsen. Dipukul oleh benteng dan menteri kali kuda sekaligus mengancam benteng. Di sini dengan jawaban sederhana, benteng kali pion, sama-sama dirusak pertahanannya, teman-teman. Dibalas dengan kuda ke F6 dan gajah G2. Dipaksa bergeser akhirnya ke H5. Dilanjutkan dengan E4 dan pion kali pion. Gajah G5. Di sini dibalas dengan gajah F8, teman-teman. Dan langsung dipukul. Yang jelas ini untung satu perwira jika sama-sama dipukul. Betul-betul dipukul, teman-teman. Dipukul oleh gajah sekaligus mengancam benteng. Di sini langsung bergeser ke G8. Dia pikir bahwa akan sama total daripada kerugian dia, teman-teman. Dia lupa bahwa Carlsen melanjutkan dengan langkah brilian memukul pion E4. Jika di sini dipukul gajah gelap dari putih, maka langsung cek sekaligus menggarpu menteri, teman-teman. Kemanapun dia, hilang menteri dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda ini memukul pion. Langkah partai dia cek dengan langkah menteri ke A5, teman-teman. Dibalas dengan F1. Dan di sini langsung dipukul gajah. Menteri ke C1. Dilanjutkan dengan menteri ke D8 dan menteri ke F4. Di sini dijawab dengan F8, menteri E5 dan G6. Dicek ke H8, teman-teman. Akhirnya dia lari ke E7, mengajak pertukaran. Dipukul pion dan menteri ke G8. Menteri cek di sini F6. Dilanjutkan dengan gajah ke F3. Dari hitam sebenarnya di posisi ini boleh dia cek, teman-teman. Misalnya dia cek ke G1, tentu ini harus lari dan dia mendapatkan benteng tentunya. Tapi dia akan mengalami serangan yang cukup frontal nantinya. Karena akan datang kemungkinan yang lain dipukul oleh kuda, teman-teman. Di saat dia memukul benteng, akan datang langkah seperti ini. Kemanapun dia, menteri ini harus bergeser. Ketika dia mencoba mencari celah, maka akan datang langkah seperti ini, teman-teman. Lebih mengejutkan. Kemanapun langkah dari hitam bisa mat. Kalau dia misalnya bergerak ke sini, akan datang cek. Dipilih hanya satu-satunya ke sini, teman-teman.
maka di sini adalah checkmate. Luar biasa. Kemungkinan jika pilihan langkah itu dimainkan oleh hitam, tahu arah langkah dari Magnus Carlsen ini seperti itu, dia mendorong pion E5 teman-teman, dan dibalas dengan B3, pion kali pion, kuda ke D3. Dilanjutkan dengan gajah G4, benteng G1 cek, dan F7, gajah G4 dan benteng G7, H3, gajah D7 dan menteri H5 langsung cek, F8 raja, menteri C5, dan F7 lagi teman-teman. Inilah detik-detik dari hitam menyerah. Kemana yang membuat menyerah langkah putih dari Magnus Carlsen teman-teman? Silakan sampean skip video ini. Jika menemukan, berarti sama dengan jeniusnya langkah Magnus Carlsen di usia 13 tahun saat itu. Baik, jika menemukan langkah itu berarti sama teman-teman. Apa yang dilangkahkan oleh Magnus Carlsen yang membuat hitam menyerah adalah gajah ke G6 cek. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Ada dua kemungkinan langkah paksa ini yang harus dijalankan. Jika dipukul dengan benteng, tentu di sini checkmate. Baik, bagaimana kalau dipukul dengan raja? Juga checkmate ke H5 teman-teman. Luar biasa langkah dari Magnus Carlsen. Makanya di posisi langkah paksa tadi langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya dari Magnus Carlsen. Dan partai ini teman-teman, putih dipegang Carlsen, hitam dipegang oleh Hans Krog di Politiken Cup pada tahun 2003. Dimulai dari 4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5 dan A6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Gajah keempat, kuda F6 dan langsung rokade dari Carlsen. B5, gajah B3. Gajah ke 7, benteng ke 1 dan D6. C3, langsung rokade dari hitam. H3, kuda K5. Gajah ke C2, C5. Persiapan untuk memblok langkah gajah terang ini teman-teman dari hitam. Dijawab dengan D4. Menteri C7 dan kuda B ke D2, kuda C6 dan D5. Kuda ke D8. Balik terdesak langkah-langkah perwiranya yang sangat kurang aktif jadinya dari hitam teman-teman. A4 benteng ke A7 dan dibalas dengan kuda G1 oleh Carlsen. G6. Gajah K6, benteng ke 8 dan kuda G3. Kuda D7, kuda H2 dan F6. Dilanjutkan dengan gajah K3 kembali. Kuda ke B6, di sini pion kali pion. Pion kali pion dan gajah ke D3. Tentu benteng di sini terjadi peraduan teman-teman. Dibalas dengan gajah ke D7 untuk melindungi menteri ke D2. Dan kuda ke F7. Tidak memberikan celah masuknya gajah gelap dari putih. Di sini langsung dipukul benteng. Dipukul menteri benteng itu oleh hitam dan menteri ke 2. Menteri ke 6 untuk melindungi pion yang di B5 ini. Kuda G4, raja G7. Di sini langsung gajah ke C1 teman-teman. Mencari celah bagaimana serangan itu akan dimulai. Kuda K4. Dan dibalas dengan gajah ke C2. Benteng ke-8 dan menteri ke 3. Tentu tujuannya menteri ini akan menaikkan kuda ke H6 nantinya dari Carlsen. C4 dan benteng ke F1. Kuda C5, kuda ke H6 dan kuda G5. Langkah ini teman-teman tentu membuat serangan sempat terhenti karena kuda juga terjepit dari putih yang memaksa untuk ditarik kembali. Tapi langkah dari Carlsen teman-teman, dia membiarkan kuda yang terjebak itu dengan mendorong F4, pion kali pion dan menteri kali pion. Lagi-lagi kuda itu memang sengaja dibiarkan diambil teman-teman. Di sini langkah dari hitam ingin menjebak
langkah dari putih teman-teman, yaitu Carlsen di sini ditawari jebakan, gajah di sini memukul pion. Tentu jika dipukul akan hilang menteri dari Carlsen. Menteri di sini ke 4, balik mengancam, dan di sini dibalas dengan gajah ke D7 lagi. Langsung E5 di sini. Langkah yang belum tentu kemana arahnya dari Carlsen teman-teman, tapi ternyata penuh racun yang sangat menyakitkan langkah ini. Sudah jelas kalah kekuatan didorong tetap pion ini. Dipukul oleh pion E dan kuda cek. Lagi-lagi dia diberikan perwira teman-teman. Akhirnya diterima. Menteri di sini memukul kuda. Perhatikan, menteri diberikan teman-teman. Luar biasa langkah dari Magnus Carlsen ini. Di usianya yang belia memang penuh teka-teki setiap langkahnya teman-teman. Jika di sini raja lari ke H8 teman-teman, tentu di sini di checkmate. Atau misalnya di posisi ini raja ke F8 juga checkmate teman-teman. Baik, tawaran ini memang betul-betul tawaran memaksa. Langkah partai dipukul oleh pion, datang benteng F7 cek. Dia boleh memukul kuda, atau dia lari ke H8. Langkah partai dia memukul kuda teman-teman. Jika dia ke H8, maka di sini akan datang checkmate juga. Dan masalahnya dia masih melanjutkan dengan langkah memukul kuda. Langsung di close dengan checkmate. Luar biasa langkah dari Magnus Carlsen. Dia berikan menteri untuk menjebol pertahanan hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini teman-teman, Magnus Carlsen berhadapan dengan Ivar Abusdal pada Chess Championship Junior 2003 teman-teman. Dimulai dari D4 dan E6, E4, D5. Pertahanan Prancis dimainkan di partai ini. Gajah D3 dan dipukul oleh hitam. Dipukul oleh gajah dan kuda F6. Gajah F3 dan C5. Lagi-lagi dia mengajak pertukaran teman-teman. Di sini diabaikan dengan kuda ke E2, kuda C6 dan gajah ke E3. Dilanjutkan dengan kuda ke D5. Dibalas dengan gajah langsung memukul kuda dan menteri kali gajah. Kuda B dengan mengancam menteri langsung ke H5. Dia takut terjebak jika dia harus memukul pion yang di G2 tentunya teman-teman. Kuda ke B5 dengan ancaman cek. Pion kali pion dan kuda cek di C7. Raja ke 7 dan kuda di sini memukul benteng. Pion memukul gajah. Sekilas hampir sama pertukaran ini teman-teman. Tapi langsung rokade dari Magnus Carlsen. Jika di sini pion cek, hanya dipukul dengan benteng, dan yang jelas belum bisa dia menjebak kuda putih, karena akan dibalas dengan kuda C3 untuk persiapan ancaman cek nantinya. Kembali ke posisi di saat putih rokade, langkah partai menteri langsung ke E5. Dia ingin langsung mengurung kuda yang sudah mendapatkan benteng tentunya. Kuda ke C3 dibalas dengan E8 dan pion kali pion di sini dibalas dengan gajah D6 dengan ancaman checkmate. Walaupun masih bisa lolos F2 dan G3 dibalas oleh Carlsen. Raja ke 7, dia menolak untuk rokade teman-teman. Dibalas dengan menteri ke F3. Ancaman F7 dibalas dengan kuda ke D8. Kuda ke 4 dan B6. Kuda di sini kali gajah dibalas dengan menteri dan benteng A ke D1. Di sini banyak kemungkinan teman-teman. Jika di sini menteri ke B8 dengan harapan bisa mendapatkan gajah untuk persiapan memukul kuda dan gajah akan mengancam menteri, akan datang langkah seperti ini. Jika dipukul akan datang F7. Ketika dia tertarik dengan kuda tentu ancaman checkmate. Ketika dia mencoba melindungi akan datang B7 misalnya, akan dicek ke D1. Terbaik hanya ditutup dengan gajah, benteng ke D3. Mengulur tempo berharap dia memukul kuda misalnya. Ketika di sini diblok dengan benteng B4,
langkah sunyi yang tidak kelihatan, benteng ke 7. Dan di sini raja F8, benteng ke 8, dipukul pion, dilanjutkan ke E7, F8 lagi, E8 dan menteri ke F6. Tentu di sini ada potensi untuk remis atau bahkan bisa habis pion ini teman-teman. Jika pilihan langkah itu dimainkan, kembali ke posisi di saat benteng ini ke D1 mengancam menteri, langkah partai gajah ke B7 sama-sama mengancam teman-teman. Langsung dibalas dengan menteri ke H5 dan menteri ke B8 dengan melirik kuda yang sudah memukul benteng. Perhatikan teman-teman langkah taktis dari Magnus Carlsen dengan memukul kuda. Dipukul oleh raja ternyata. Dan menteri kali pion F7, gajah di sini langsung memukul kuda. Belum sadar bahwa di sini ada ancaman yang sangat menyakitkan teman-teman. Benteng cek di sini. Datang gajah ke D5. Satu langkah dari ini menyerah dari hitam. Kemana yang membuat menyerah adalah menteri memukul pion. Ada beberapa kemungkinan di sini teman-teman, tapi saya balas atau saya analisa kemungkinan yang terdekat. Kalau di sini raja ke C7 teman-teman, akan datang cek terlebih dahulu C8, maka di sini dipukul oleh menteri, dan tentunya di sini unggul satu pion, 2 pion teman-teman dari putih. Jika kemungkinan lain di posisi ini menteri ke B7 mencoba melindungi, akan datang cek D5, raja C7, maka secara otomatis hilang raja. Setelah dicek menterinya pasti hilang, kemanapun dia akan dipukul menteri ini. Kalau sudah seperti ini, tambah berat dia harus melanjutkan permainan. Makanya di posisi menteri di sini mukul pion E6 langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Carlsen dan hitam dipegang oleh Vladimirov di Dubai Open pada tahun 2004 teman-teman. Dimulai dari E4 oleh Carlsen, C5, kuda F3 dan kuda C6, D4, pion kali pion dan kuda kali pion. Pembukaan Sisilia dimulai. Kuda F6 dan kuda C3, D6, gajah G5 dan E6. Menteri ke D2, A6, langsung rokade panjang dari Carlsen. Dibalas dengan gajah D7, F3, benteng C8. Gajah ke E3, kuda G5 dan G4. Inilah serangan ke sayap raja dimulai oleh Carlsen. H6 dibalas untuk mencegah lajunya pion, H4 dan B5. Hitam sedikit-sedikit ingin memasukkan serangannya teman-teman. Gajah D3, B4 di sini dan kuda ke E2. Dibalas dengan D5, pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda ke F4. Dan di sini teman-teman, menteri ke A5. Raja B1. Perhatikan langkah hitam yang bersifat menjebak ini. Dia memukul pion F3. Tentu Carlsen tidak terpancing dengan langkah itu teman-teman. Jika di sini dipukul oleh Carlsen, tentu di sini akan kerugian pada akhirnya nanti dari Carlsen. Setelah dipukul di sini dipukul, maka di sini lebih leluasa lagi serangan dari hitam teman-teman. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Karena di sini ketika didorong pion akan datang cek. Dan setelah dipukul di sini, maka dikorbankan nantinya oleh hitam. Langkah itu dibaca oleh Carlsen di saat kuda ini memukul pion F3, menteri ke F2. Dia tidak memilih untuk memukul kuda ini teman-teman. Kuda kali gajah dan baru sekarang dipukul. Kuda kali kuda dan menteri memukul kuda. Menteri ke C5 mengajak pertukaran karena unggul pion dari hitam. Dibalas dengan menteri ke E4, diadu lagi oleh hitam dan lari ke E2 dari Carlsen. Belum saatnya untuk beradu teman-teman, karena kalah pion dari putih. Dibalas dengan A5 dan
kuda ke H5. Tentu di sini ancamannya hanya pion di G7, walaupun saat ini masih sedang dijaga teman-teman. Dibalas dengan A4 dan benteng ke F1. Benteng C7 persiapan menjaga F7, F2, gajah C8 dan menteri ke D4. Benteng ke D7 di sini. Kuda di sini memukul pion G7 sekaligus cek. Jika raja lari di sini, tentu F6. Sangat mantap kalau langkah itu dimainkan oleh hitam pilihannya teman-teman. Dan di sini ada cek yang harus mendapatkan menteri tentunya. Kembali ke posisi. Di saat Carlsen ini cek teman-teman, langkah partai dia memukul kuda tersebut. Dipukul sekaligus mengancam benteng F8, menteri kali H6, B3, pion kali pion, dan pion kali pion. Pion kali pion di sini. Gajah ke A6. Mengajak pertukaran, masih berharap bahwa permainan ini remis teman-teman. Diterima tawaran itu, dipukul oleh menteri dan menteri ke F4. Dilanjutkan dengan benteng ke A7. Persiapan untuk cek atau membombardir teman-teman dari langkah. Benteng ini langsung masuk ke B8, menteri cek. Dan inilah detik-detik dari hitam ternyata menyerah. Dia baru sadar bahwa ada celah emat teman-teman. Dia hanya bisa lari ke E7 dan langsung di sini B4. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Kok bisa menyerah? Apakah ada kemungkinan remis atau bisa langkah berulang? Baik, kita coba analisa. Jika dia kembali lagi ke E8 teman-teman, akan datang langkah D8 tentunya. Dan ini langkah paksa. Setelah dipukul, akan datang menteri cek. C7, maka di sini benteng ke C1. Tidak akan memukul pion. Dan jika dia bergeser ke salah tempat, tentu bisa emat. Ketika dia ke D7 kembali teman-teman, baru dipukul pion ini. D6 ke F8, D7, D1 cek. C6 misalnya akan datang ke D6 cek. Menteri harus hilang. Jika pilihan langkah dimainkan tadi masih belum menyerah dari hitam, makanya di posisi ini dia langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir teman-teman, masih di Dubai Open, putih dipegang oleh Carlsen dan hitam dipegang oleh Shekhar Ganguly dari India, pecatur yang cukup hebat di junior saat itu teman-teman. Dimulai dari D4 oleh Carlsen, kuda F6 dan gajah G5 langsung. Kuda ke 4, gajah ke F4 dan C5. Pembukaan ini tergolong pembukaan yang sangat langka dimainkan oleh para pemain catur. Nama pembukaan ini adalah Tromsky Opening teman-teman. F3 dan kuda ke F6 kembali. Pion kali pion dan B6. Mencoba memancing serangan di sini agar semua perwiranya bisa keluar. Maksud tujuan dari hitam teman-teman. Kuda C3, diabaikan pemberian pion itu. Pion kali pion dan E4. Dibalas dengan D6, E5. Pion kali pion dan di sini langsung pertukaran menteri teman-teman. Dipukul oleh raja, langsung rokade cek sekaligus. Kuda langsung menutup dan di sini gajah memukul pion. Gajah ke B7 dibalas dengan kuda ke H3. Raja ke C8. Gajah G3 dan H6. Gajah C4 mengincar pion F7 dan E6. Kuda F4, gajah ke E7. Kuda ke B5, G5 dan kuda D3. Gajah ke D5 dan sekarang teman-teman terjadi pertukaran. Dipukul oleh kuda, benteng H ke E1, A6 dan kuda cek ke D6. Tentu di sini minta dipukul
dan dipukul oleh gajah teman-teman, karena takut kehilangan pion F7. Dipukul oleh gajah, C4. Kuda ke E5, tetap diancam pion F7 ini. Akhirnya di sini teman-teman, kuda kali kuda dan gajah kali kuda. Benteng ke-8 karena takut diancam. Benteng ke-4, kuda B6 dan benteng kali benteng. Raja kali benteng, gajah G7. Dibalas dengan E7. Dipukul pion ini, F6. Sekilas di sini gajah dari Carlsen teman-teman terjebak. Dibalas dengan H4 untuk melepaskan jebakan itu tentunya. Pion kali pion dan benteng kali pion. Ke-8 dia langsung mengunci teman-teman. Langsung G5 mengajak pertukaran dan dibalas benteng G8. Dilanjutkan dengan gajah G3. Kuda di sini balik mengancam, dibalas dengan gajah cek. Raja D7, baru sekarang dipukul pion. Dari hitam memukul pion juga di G2 teman-teman. Benteng G4 mengajak pertukaran dan benteng lari ke H2. C4, kuda C7. Benteng cek di sini dan ke C6. Setelah diancam gajah ini teman-teman, ke B4 dan F2. Dibalas sederhana dengan benteng cek ke D6. B7, gajah ke A5. Jika di sini hitam tertarik dengan pion F3, tentu dia harus kehilangan kuda tentunya. F1 cek, D2. F2 cek, E3. Sekarang dia ke C2 teman-teman. Karena kalau nanti di open oleh benteng, dia akan memukul pion C3. Tapi di sini raja ke D3 teman-teman. Ke C1 dia. Langsung datang cek ke B6. Di posisi ini teman-teman, dari hitam menyerah. Kok bisa menyerah? Baik, ada dua kemungkinan langkah terbaik di posisi ini teman-teman. Bagaimana kalau lari ke A7? Akan datang benteng ke C6. Tentu harus bergeser kuda ini teman-teman. Masalahnya dia mau bergeser kemana kan itu. Ketika dia ke A8 sekalipun, maka akan datang benteng mukul pion dan tak bisa dilindungi lagi teman-teman. Kembali ke posisi. Jika di saat ini lari ke C8 teman-teman, akan datang C6. Dia harus kehilangan kuda tentunya. D1, C3. Boleh dia melindungi dengan D7, tapi di sini akan tetap dipaksa. Setelah dipukul, untung pion. Dan pion satunya masih nganggur juga teman-teman. Sementara pion promosi tidak bisa dibendung yang di lajur A dan B ini teman-teman. Makanya di posisi partai B6 cek, dengan segala perhitungannya hitam menyerah. Semoga bermanfaat dari Magnus Carlsen, pemain catur terbaik di dunia saat ini teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.